Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti sampai pada pelajaran 5, yaitu Rasul Allah idolaku. Teman-teman, jumlah nabi dan rasul banyak sekali, sampai ribuan. Nah, tetapi yang wajib kita imani, yang kita ketahui adalah 25. Nah, kita hafalkan. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Wal akhiru khatimul anbiya artinya, dan yang terakhir sebagai penutup para nabi, Muhammad al-Mustafa, Muhammad orang pilihan, terpilih. Itulah Rasul dan Nabi kita. Teman-teman, kita harus mengidolakan Rasul, ya, bukan mengidolakan yang lainnya. Mengidolakan Rasul artinya kita mencintai Rasul, mencintai apa yang ia ajarkan, apa yang ia lakukan. Sedangkan Rasul pengertiannya adalah laki-laki pilihan Allah. Ya, laki-laki pilihan Allah. Terus ditambah sini berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya kepada manusia. Ya, pengertiannya. Rasul pengertiannya adalah laki-laki pilihan Allah. Jadi Rasul itu Nabi, itu laki-laki, tidak ada yang perempuan. Berkewajiban menyampaikan risalah dan wahyu yang diterimanya itu kepada manusia. Nah, kenapa Nabi dan Rasul itu dijadikan idola? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Uswatun hasanah ini disebut dengan teladan yang baik, ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Baik teman-teman, mari kita pelajari. Pada hari ini kita akan belajar 5 Nabi dan Rasul. Yang pertama, kita akan pelajari Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah Nabi dari Bani Israel, yaitu Sibit Yahuda. Ia ini merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim, hidup pada masa Raja Talut. Raja Talut ini beriman teman-teman kepada Allah. Dan Raja Jalut. Nah, Raja Jalut ini orang kafir. Nah, ketika itu terjadi perperangan antara Talut dan Jalut. Nabi Daud pada waktu itu dia berhasil membunuh Jalut. Ya, dia berhasil membunuh Jalut. Ketika Raja Talut wafat, Nabi Daudlah yang menjadi raja. Nah, dia menjadi raja dan menjadi rajanya lama sekali teman-teman, yaitu 40 tahun. Dan Nabi Daud itu diangkat menjadi nabi, dia mempunyai kitab, yaitu namanya Zabur. Ya, ini Zabur, kitabnya Nabi Daud. Teman-teman, ketika Nabi Daud ini membaca Zabur, burung, gunung, hewan semua ikut bertasbih, ya, mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Daud. Kenapa? Karena dia mempunyai mukjizat, yaitu suara yang sangat merdu. Suara yang sangat merdu. Mukjizatnya itu adalah Nabi Daud itu Zabur, yaitu kitabnya itu. Kemudian
suara yang sangat merdu ya ketika membaca Zabur. Kemudian Nabi Daud juga mukjizatnya itu tangannya itu bisa melunakkan besi seperti lilin. Dia bisa mengubah besi dalam bentuk-bentuk yang ia inginkan, ya, dalam bentuk-bentuk yang dia inginkan. Dia juga taat kepada Allah. Ya, Nabi dan Rasul tentu mereka taat kepada Allah. Nah, yang terkenal dari kebiasaan dari Nabi Daud itu adalah selain suka bertasbih, taat kepada Allah, yaitu dia di malam hari dia sholat malam, dan dia di siang hari berpuasa separuh tahun. Setengah tahun dia berpuasa. Kok bisa? Ya, puasanya itu adalah sehari puasa dan sehari berbuka, berselang-seri. Ya, inilah disebut dengan puasa sunnah Nabi Daud. Baik, pelajaran yang perlu dipetik dari Nabi Daud itu adalah dia menerima kitab Zabur. Dia gemar bertasbih kepada Allah. Dia bisa menciptakan baju besi dengan tangannya, ya. Ini mukjizatnya. Suaranya merdu, ya, gemar berpuasa, dikenal dengan istilah puasa sunnah Nabi Daud. Bagaimana sikapku, ya teman-teman? Sikap kebiasaanku, insya Allah aku selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah aku selalu memuji kebesaran Tuhan dan ciptaannya dengan cara bersenandung dalam hati dan lisan. Ya, kita sedang boleh bersenandung, tapi senandungnya yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bersenandung. Jangan sampai bersenandung atau bernyanyi dengan nyanyian yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, berikutnya adalah yang kita akan pelajari kisah teladan dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini teman-teman adalah anak dari Nabi Daud. Setelah Nabi Daud wafat, kerajaannya digantikan oleh Nabi Sulaiman. Mukjizat yang paling terkenal dari Sulaiman ialah ia dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Setan pun tunduk kepada Nabi Sulaiman, sehingga mereka tidak bisa berbuat kejahatan karena diikat oleh kejahatannya oleh Nabi Sulaiman. Nah, mukjizat dari Nabi Sulaiman itu selain bisa memerintahkan kepada manusia dan yang lainnya, dia juga bisa berbicara terhadap binatang, ya, kepada semut, kepada burung. Yang terkenal di burung pada Nabi Sulaiman itu adalah burung hudhud. Teman-teman kalau dilihat di YouTube nanti akan terlihat bentuknya burung hudhud seperti apa. Bisa dilihat. Nah, teman-teman, Nabi Sulaiman itu dia selain berkuasa dia juga orang kaya, ya. Kaya, rendah hati, patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pelajaran yang bisa dipetik dari Nabi Sulaiman adalah satu, ia dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman mampu mengikat jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah. Bagaimana sikap kita setelah mempelajari Nabi Sulaiman? Insya Allah aku selalu bersikap rendah hati. Ya, Nabi Sulaiman itu rendah hati teman-teman. Insya Allah aku selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Teman-teman, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan lagi. Laki-laki usahakan sholatnya di masjid berjamaah, ya, tidak di rumah. Nabi Daud sudah, Nabi Sulaiman sudah kita pelajari. Ingat, Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Yang ketiga yang akan kita pelajari adalah Ilyas. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat As-Saffat ayat 123, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna Ilyasa laminal mursalin. Sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Nabi Ilyas ini teman-teman keturunan keempat dari Nabi Harun, ya. Nabi Harun ini
teman-teman, kakak dari Nabi Musa. Nah, kakak dari Nabi Musa dan Nabi Harun punya keturunan yang keempat, yaitu Nabi Ilyas. Diutus kemana? Kepada Bani Israel. Kenapa? Karena mereka menyembah patung. Nah, patung pada waktu itu yang mereka sembah bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas mengajak kaumnya, mengingatkan kaumnya supaya mereka meninggalkan itu semua dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka semua menolak, membenci, bahkan Nabi Ilyas akan mereka bunuh. Nabi dan Rasul banyak ya yang akan mereka bunuh oleh kaum-kaum Bani Israel. Karena kekafiran mereka itulah, maka akhirnya karena dia ingin dibunuh, Nabi Ilyas akhirnya dia bersembunyi di gua selama 10 tahun. Selama 10 tahun dia berada di gua. Nah, selama 10 tahun itulah di umatnya Nabi Ilyas itu mereka tidak keturunan hujan, tidak dihujani selama 3 tahun. Akibatnya tanaman, binatang ternak mati, serta banyak pula penduduk mengalami kelaparan, kekurangan makanan. Akhirnya mereka sadar. Setelah sadar, akhirnya mereka beriman kepada Nabi Ilyas. Tetapi setelah lama mereka kembali durhaka. Kemudian akhirnya mereka ditimpa lagi musibah, yaitu berupa gempa bumi, sehingga mereka mati berkelimpalan. Yang tertinggal hanyalah orang-orang beriman yang selamat kepada Nabi Ilyas. Apa pelajaran yang perlu dipetik? 1. Nabi Ilyas itu sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kebaikan. Nabi Ilyas selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Bagi umat manusia yang durhaka, turunkan malapetaka atau siksaan. Nah, tadi umatnya Nabi Ilyas itu disiksa, pertama kekeringan sehingga tanaman ternak mati, dan yang kedua karena durhaka lagi mereka ditimpa musibah berupa gempa bumi. Sikapku, bagaimana sikap kita setelah mempelajari pelajaran tentang Nabi Ilyas? Selalu sabar dan berdoa. Jadi teman-teman, sabar berdoa harus ada dalam diri kita, ya. Ditimpa musibah harus sabar, karena semua orang pasti akan ditimpa ujian. Dan kita harus berdoa, karena doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a tajul muslim. Doa itu mahkotanya orang muslim. Insya Allah aku patuh dan taat kepada Allah. Ya, jadi kita harus taat dan patuh kepada Allah. Kalau taat dan patuh kepada Allah, insya Allah kita akan dirahmati Allah, dan dengan rahmat Allah manusia itu akan masuk surga. Sekarang yang keempat, teladan Nabi Ilyasa. Teman-teman, Ilyasa itu teman-teman adalah keponakan dari Nabi Ilyas. Ia pernah juga bersembunyi bersama Nabi Ilyas di gunung. Nah, tadi ketika Nabi Ilyas di gunung, dia juga, keponakannya juga ikut, Ilyasa. Mereka menghindari bala tentara Raja Ba'laba. Nah, setelah Nabi Ilyas meninggal, digantilah menggantikan mengurusi kaumnya itu adalah Ilyasa, dan dia menjadi nabi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Ketika Nabi Ilyasa memimpin, ya, mengurusi umatnya, semua umatnya hidup rukun, ya, yaitu Bani Israel, ya, rukun, tentram, makmur, semua berbakti dan bertakwa kepada Allah. Setelah wafat, kembali lagi Bani Israel itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lenyaplah kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Jadi teman-teman, kalau kita durhaka kepada Allah, kesengsaraan itu akan selalu mendekati kita, ya. Jadi kalau kita taat kepada Allah, insya Allah kenikmatan itu akan datang kepada kita. Pada saat itulah lahirlah Nabi Yunus alaihi salam. Tapi kita tidak belajar tentang Nabi Yunus, teman-teman. Apa pelajaran yang bisa dipetik? 1.
Nabi Ilyasa pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas, ya. Jadi Nabi Ilyasa itu adalah keponakan Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa mampu menciptakan kaumnya hidup rukun dan tentram, makmur, berbakti dan bertakwa kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun hidup di akhirat kelak. Kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Jadi teman-teman, kita harus taat kepada Allah dan Rasul. Bagaimana sikapku? Kebiasaan sehari-hari kita, aku selalu rukun dengan siapapun. Jadi kita dengan siapapun tidak bertengkar. Dengan saudara, dengan kerabat, dengan tetangga harus rukun. Insya Allah aku selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Semua Rasul, semua Nabi taat kepada Allah. Jadi meladani Rasul dan para Nabi adalah taat kepada Allah. Terakhir yang akan kita pelajarilah Nabi Khatimul Anbiya, yaitu Nabi penutup para Nabi. Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ke-25. Tidak ada Nabi dan Rasul sesudahnya. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Nabi, berarti dia Nabi palsu. Nabi palsu yang terkenal sekali namanya Musailamah al-Kadzab. Ya. Dia lahir di Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, banyak versi teman-teman, ada yang 12 Rabiul Awal, ada yang tanggal lain ya. Nah, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim. Abdullah meninggal saat ia berada dalam kandungan ibunya. Ya. Saat dalam berada dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Ayahnya meninggal. Kemudian lahir, ya. Ketika lahir, ia tidak meninggalkan warisan yang banyak. Dia hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibunya bernama Aminah binti Wahab, dari kalangan kaum Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Ketika bayi, dia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kurang lebih 2 tahun Halimah menyerahkan kembali Muhammad kepada Aminah. Jadi teman-teman, ketika kecil dia disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika dia disusui Halimah As-Sa'diyah itu keberkahan banyak mereka terima oleh Halimah As-Sa'diyah ini, sehingga membuat para penyusu yang lain itu, ibu yang menyusui anak-anak itu pada iri kepada Halimah As-Sa'diyah. Sejak kecil, kanak-kanak, ia selalu diajak pamannya untuk mengembala kambing. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad ketika kecil itu mengembala kambing. Ya, sebelum mengajak orang-orang, ya, memimpin orang-orang, dia memimpin dulu hewan, yaitu kambing. Pada usia muda, dia terkenal tabah, sabar, dan bertanggung jawab, sehingga ia dijuluki Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Karena terkenal dengan Al-Aminnya itu, ia akhirnya diminta oleh Khadijah untuk mendagangkan hartanya, ya, sehingga keuntungan yang besar diterima, sehingga Khadijah pada itu jatuh cinta padanya dan akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad. Pada waktu itu Khadijah umurnya 40 tahun dan Nabi Muhammad 25 tahun. Dan Khadijah ini adalah orang pertama masuk Islam, ya. Orang pertama masuk Islam yaitu dari kalangan perempuan, yaitu Khadijah bintu Khuwailid, yaitu istri Rasulullah. Nah, dia sering menyendiri, berkhalwat di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Mekah. Nah, ketika dia menyendiri di situlah dia bertemu dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang, kemudian dia disuruh membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Tetapi teman-teman, Rasulullah itu dia orangnya ummi, artinya dia tidak bisa baca tulis. Bacalah sampai 3 kali, kemudian dipeluk sampai dia susah untuk bernapas. Kemudian barulah ketika itu
malaikat Jibril mengajarkan. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah surat yang pertama turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu usia Nabi Muhammad 40 tahun. Ia resmi diangkat menjadi nabi. Baik teman-teman, itulah kisah Nabi Muhammad ya. Dia orangnya jujur, pemaaf, tetapi teman-teman ada orang yang selalu menghalang-halangi dakwahnya, yaitu Abu Jahal ya, ada Abu Lahab. Nabi Muhammad juga mau dibunuh ya, tapi dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa dipetik dari Nabi Muhammad adalah satu, dia lahir pada tahun gajah. Kok pada tahun gajah? Ya, karena ketika dia lahir pada waktu itu, kurang lebih 3 bulan sebelumnya itu ada tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, tetapi mereka tidak bisa. Akhirnya mereka mati, dibunuh oleh burung ababil yang membawa batu dari neraka. Lahir dalam keadaan yatim. Nah, teman-teman, dia lahir dalam keadaan yatim ya, tidak punya ayah pada waktu itu. Kemudian ketika umurnya baru beberapa tahun, ibunya juga meninggal, sehingga Nabi Muhammad menyampaikan bahwa orang yang mencintai anak yatim nanti dia akan bersamaku di surga. Sejak kecil suka mengembala kambing, artinya dia bekerja keras dan juga mandiri, rajin bekerja dan tangguh. Dia jujur sehingga digelar dengan Al-Amin. Usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Menerima wahyu Al-Quran pertama di Gua Hira. Nah, siapa yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad? Yaitu malaikat Jibril. Cinta dan sayang kepada anak yatim. Ia juga Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Artinya ia nabi yang terakhir. Baik teman-teman, itulah pelajaran kita pada hari ini. Ya, pelajaran kita pada hari ini rangkumannya. Boleh dibaca di screenshot ya, ini rangkumannya. Dan tugas teman-teman adalah menjawab 9 pertanyaan ini. Silakan dijawab di buku tulis masing-masing lalu di foto. Silakan ini di screenshot ya. Screenshot sehingga bisa dijawab di buku tulis masing-masing. Sekian, kita akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.